Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang laporan keuangan sektor publik. Nah, kita masuki materi yang pertama, itu ada pengertian laporan. Laporan itu sendiri merupakan suatu bentuk penyajian dari suatu fakta mengenai suatu keadaan ataupun suatu kegiatan. Dan pada dasarnya suatu fakta yang disajikan itu adalah tanggung jawab yang ditugaskan kepada si pelapor. Yang selanjutnya itu ada tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik. Yang pertama itu ada kepatuhan dan pengelolaan. Pada hal ini, laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lain yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua itu ada akuntabilitas dan pelaporan retrospektif. Nah, laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik untuk memonitor kinerja dan mengevaluasi manajemen, memberikan dasar untuk mengamati tren antar kurun waktu, pencapaian atas tujuan yang telah ditetapkan, dan membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis jika ada, serta memungkinkan pihak luar untuk memperoleh informasi biaya atas barang dan jasa yang diterima dan untuk menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya organisasi. Kemudian yang ketiga itu ada perencanaan dan informasi otorisasi. Nah, laporan keuangan berfungsi untuk memberikan perencanaan kebijakan dan aktivitas di masa yang akan datang dan untuk memberikan informasi pendukung mengenai otorisasi penggunaan dana. Kemudian yang keempat, ada kelangsungan organisasi. Nah, pada hal ini laporan keuangan berfungsi untuk membantu pembaca dalam menentukan apakah suatu organisasi atau unit kerja dapat meneruskan menyediakan barang dan jasa atau pelayanan di masa yang akan datang. Tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik yang selanjutnya yaitu hubungan dengan masyarakat. Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada organisasi untuk mengemukakan atas prestasi yang telah dicapai kepada pemilik yang dipengaruhi karyawan dan masyarakat, serta sebagai alat komunikasi dengan publik dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Yang selanjutnya yaitu sumber fakta dan gambaran. Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi kepada kelompok kepentingan yang ingin mengetahui organisasi secara lebih dalam lagi. Para pemakai laporan keuangan sektor publik dan kepentingannya. Terdapat 10 kelompok pemakai laporan keuangan. Ke-10 kelompok pemakai laporan keuangan tersebut adalah: yang pertama pembayar pajak, yang kedua pemberi dana bantuan, yang ketiga investor, yang keempat pengguna jasa, yang kelima karyawan atau pegawai, yang keenam pemasok, yang selanjutnya yaitu dewan legislatif, yang selanjutnya manajemen, yang kesembilan yaitu pemilih, yang terakhir yaitu badan pengawas. Perbedaan antara laporan keuangan sektor publik dan laporan keuangan sektor swasta. Dari segi tujuan organisasinya, sektor publik memiliki tujuan non-profit, sedangkan sektor swasta memiliki tujuan profit motif. Dari sumber pendanaannya, sektor publik dari pajak, restribusi, utang, obligasi pemerintah, laba BUMN, laba BUMD, pengajuan aset negara, dan sebagainya. Sedangkan dari sektor swasta, pembiayaan internal, modal sendiri, laba, ditahan, pengajuan aktiva, pembiayaan eksternal, utang bank, obligasi pemerintah, saham. Dari segi pertanggungjawabannya, sektor publik bertanggung jawab kepada publik, masyarakat, dan parlemen, DPR atau DPRD. Sedangkan dari sektor swasta, pertanggungjawabannya kepada pemegang saham dan kreditor. Untuk struktur organisasinya, dari sektor publik birokratis, kaku, dan hidraulik. Sedangkan dari sektor swasta, struktur organisasinya fleksibel, datar, piramid, lintas, fungsional, dan sebagainya. Karakteristik anggarannya dari sektor publik terbuka untuk publik, sedangkan untuk sektor swasta tertutup untuk publik. Sistem akuntansi
dari sektor publik berbasis kas, sedangkan dari sektor swasta berbasis akrual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya membahas mengenai ada bentuk ragam laporan keuangan sektor publik, yang mana ada 4 bagian, yaitu yang pertama laporan arus kas, yang kedua laporan kinerja keuangan atau surplus defisit, yang ketiga laporan perubahan ekuitas, dan laporan posisi keuangan atau neraca. Nah, di sini saya akan membahas satu persatu dari pembagian tersebut. Yang pertama, laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan yang menggambarkan perubahan posisi kas dalam satu periode akuntansi. Pada laporan ini, perubahannya akan dilihat dari kegiatan operasi, pendanaan, dan investasi. Yang mana laporan arus kas ini mempunyai 2 metode dalam menyajikan laporan keuangan arus kasnya. Yang pertama, metode langsung, dan yang kedua, metode tidak langsung. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai laporan kinerja keuangan surplus defisit, yang mana laporan ini mirip dengan laporan laba rugi entitas bisnis. Maksudnya di sini adalah ketika total pendapatan itu lebih besar dari total biaya, ia disebut dengan surplus. Namun, jika kebalikannya disebut dengan defisit. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang laporan perubahan ekuitas. Laporan ini menyajikan informasi yang berkaitan dengan kejadian yang menyebabkan perubahan ekuitas selama satu periode tertentu. Nah, maksudnya di sini adalah laporan perubahan ekuitas itu diawali dengan periode awal ekuitas, yang mana ia melaporkan kejadian-kejadian yang dapat menyebabkan penurunan atau kenaikan dari ekuitas tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang laporan posisi keuangan, yang mana laporan ini sering disebut dengan aktiva, neraca, dan kewajiban, yaitu menyajikan posisi aktiva, utang, dan modal saham pemilik dari ekuitas tersebut selama satu periode tertentu. Itulah penjelasan mengenai 4 bentuk dari laporan keuangan sektor publik. Sebenarnya ada sistem pelaporan keuangan sektor publik yang mana sudah dijelaskan oleh Ibu pada pertemuan sebelumnya mengenai basis kas, akrual kas, dan dana akuntansi. Dari ketiga ini itu adalah sistem pelaporan keuangan sektor publik. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan dampak laporan keuangan sektor. Dampak kesalahan laporan keuangan. Dampak kesalahan laporan keuangan ini dapat disebabkan oleh proses laporan keuangan yang kurang tepat sehingga terjadinya kesalahan-kesalahan. Nah, seharusnya orang yang membuat laporan keuangan ini adalah orang yang bisa dipercayai, sehingga pada saat ia membuat laporan tidak diragukan lagi oleh perusahaan. Nah, ini adapun dampak-dampaknya. Yang pertama, adanya resiko pengambilan keputusan yang salah. Laporan keuangan salah satunya digunakan oleh para pengambil keputusan dalam perusahaan. Nah, hal inilah makanya sebelum melakukan laporan keuangan itu, kita harus memilih orang yang benar-benar tepat dan bisa dipercayai, karena dari laporan keuangan itu kita akan mengambil keputusan-keputusan. Jika laporan keuangannya tidak benar, tentu keputusan-keputusan yang kita ambil juga tidak benar. Adanya kesalahan dalam laporan keuangan tentu akan mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Nah, ini yang saya bilang tadi ya. Terus selain itu, hal ini juga bisa menyebabkan adanya keraguan terhadap kredibilitas perusahaan. Nah, ini dapat menyebabkan tingkat kepercayaan dari pelanggan terhadap perusahaan itu menjadi berkurang atau rendah ya. Nah, terus akibatnya perusahaan akan sulit untuk mendapatkan kepercayaan dari donatur, investor, atau pelanggan. Nah, dampak yang keduanya adalah kesalahan laporan keuangan mempengaruhi pajak, denda, dan audit. Adanya kesalahan pada laporan keuangan perusahaan tentu akan sangat mempengaruhi terhadap perhitungan pajak, denda yang akan dibayarkan, serta proses audit perusahaan. Nah, ini sangat berdampak sekali terhadap perhitungan pajak, bahkan denda juga proses auditnya. Adanya kesalahan data bisa menyebabkan perusahaan harus membayar sejumlah uang tertentu saat proses audit dilaksanakan. Sebaliknya, adanya data keuangan yang akurat dan rekonsiliasi yang tuntas membantu seluruh pihak terkait untuk bisa tenang saat proses audit.
Nah, jadi jika ada kesalahan ini, ia harus membayar sejumlah uang tertentu karena terjadinya kesalahan dalam melakukan laporan keuangan. Namun, jika adanya data keuangan yang akurat dan rekonsiliasi, itu tentu dapat membantu pihak terkait untuk bisa tenang saat proses audit. Dampak yang ketiga adalah laporan keuangan digunakan oleh konsultan untuk analisa. Kebanyakan perusahaan sekarang menggunakan jasa konsultan pihak ketiga untuk melakukan analisa. Hasil dari analisa ini yang dilakukan oleh konsultan akan digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan perusahaan. Namun, konsultan ini tentu akan menggunakan data-data yang diberikan oleh perusahaan, termasuk laporan keuangan perusahaan. Adanya kesalahan dalam laporan keuangan ini menyebabkan adanya kesalahan dalam menganalisa dan memberikan saran. Yang keempat, adanya biaya tambahan bagi perusahaan. Adanya kesalahan pada laporan keuangan juga bisa mengakibatkan adanya biaya tambahan bagi perusahaan. Kelebihan profit perusahaan yang tertulis pada laporan keuangan bisa mengakibatkan adanya denda saat audit dilaksanakan. Selain itu, kesalahan perhitungan depresiasi aset perusahaan bisa menyebabkan pembayaran pajak yang lebih besar. Karena hal itulah, kesalahan laporan keuangan bisa menyebabkan adanya biaya tambahan bagi perusahaan tersebut. Nah, dampak selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Syamsuri Saparani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syamsuri Saparani akan menjelaskan kesalahan laporan keuangan. Yang kelima, memberikan citra buruk bagi perusahaan. Keberhasilan bisnis yang dijalankan oleh perusahaan sangatlah dipengaruhi oleh citra perusahaan tersebut di mata masyarakat. Masyarakat cenderung lebih senang membeli produk atau menggunakan jasa yang perusahaan yang memiliki citra yang baik. Perusahaan yang memiliki kesalahan pada laporan keuangan dan telah tersebar ke publik akan memiliki citra yang lebih buruk. Orang akan beranggapan bahwa perusahaan tersebut berisi orang-orang yang tidak profesional dan diatur oleh manajemen yang buruk. Selain itu, perusahaan tersebut juga akan dianggap memanipulasi data dan tidak etis. Yang keenam, kesalahan laporan keuangan mempengaruhi aliran dana. Dampak umum lainnya dari kesalahan pada laporan keuangan yaitu adanya pengaruh buruk bagi aliran dana perusahaan. Laporan keuangan yang salah tidak bisa menceritakan mengenai keadaan keuangan perusahaan yang sesungguhnya. Memperbaiki hal ini juga termasuk kegiatan yang sulit dan sangat memakan waktu. Hal ini juga akan mempengaruhi pengaturan dan pengiriman invoice. Akibatnya, perusahaan akan lebih lama menerima pembayaran dari waktu yang seharusnya. Hal ini tentu akan mempengaruhi banyak hal lain, misalnya pembayaran gaji karyawan. Yang ketujuh, kesalahan laporan keuangan mempengaruhi proses budgeting dan perkiraan. Data dari laporan keuangan tentu akan digunakan untuk proses budgeting di tahun berikutnya. Adanya kesalahan dalam pembuatan laporan keuangan tentu bisa menyebabkan adanya kesalahan juga dalam proses budgeting. Selain itu, perkiraan mengenai pertumbuhan perusahaan juga sangat tergantung terhadap keakuratan data dalam laporan keuangan. Yang kedelapan, kesalahan laporan keuangan memberikan perkiraan posisi finansial perusahaan yang salah. Adanya kesalahan dalam laporan keuangan tentu dapat memberikan perkiraan mengenai posisi finansial perusahaan yang salah. Jika hal ini diketahui investor, tentu akan mempengaruhi iklim investasi. Jika posisi keuangan perusahaan tidak stabil, tentu investor akan ragu untuk berinvestasi terhadap perusahaan tersebut. Hal yang sama juga berlaku pada perusahaan yang mengajukan pinjaman ke institusi keuangan. Dampaknya, pertumbuhan dan perkembangan perusahaan bisa terhambat. Itulah tadi hasil diskusi dari kelompok kami. Apabila ada yang belum dipahami atau belum dimengerti, kami tunggu pertanyaan dari teman-teman semua. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.